Om Sairam, para bakta yang terkasih, selamat datang di podcast saya Inspire episode kedua. Jadi kalau pada episode pertama kita dengan Pak Agung ya, waktu itu dengan Sis Laksmi, berbicara tentang pengenalan apa itu Wahini dan mengapa Wahini begitu penting untuk diketahui oleh Bakta Sai. Kini di episode kedua kita akan langsung masuk nih ke dalam intinya, yakni yang Wahini pertama yang ditulis oleh Bhagawan Baba, yakni Prema Wahini atau pancaran kasih ilahi. Jadi di sini kami sudah mempersiapkan pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Agung Krisanada selaku presenter kita pada podcast kali ini. Sairam Pak Agung. Sairam. Jadi pertanyaan pertama adalah, di zaman Kali Yuga sekarang ini Pak Agung, bila seseorang memerlukan pendidikan, banyak tersedia sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Jika orang menginginkan kekayaan, terdapat berbagai jalan yang dapat menghasilkan uang secara terhormat. Namun demikian, kebahagiaan dan kedamaian ini nggak bertambah Pak Agung, malah cenderung berkurang, malah penderitaan yang semakin meningkat. Sebenarnya apa Pak Agung penyebab dari semua ini? Sairam, para pemirsa semua, kita berjumpa kembali dalam podcast kajian Wahini. Ya, ini adalah berupa kajian, bukan terjemahan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Prema Wahini, yaitu tulisan Baba mengenai Wahini atau pancaran kasih ilahi, bahwa penyebabnya itu adalah terletak pada cara hidup manusia zaman sekarang ini, atau karakter manusia, gaya hidup manusia. Ini penyebab utamanya. Ya, memang kehidupan sebagai manusia itu adalah tingkat tertinggi, ya, dari semua evolusi para makhluk di semesta ini. Namun, apapun yang kita lakukan itu harus ada usaha spiritualnya. Oh, maksudnya gimana itu Pak Agung? Ya, maksudnya semua pekerjaan atau semua aktivitas hidup kita ini itu hendaknya mengandung nilai-nilai spiritual, atau mempromosikan nilai-nilai spiritual. Ya, tanpa itu dia tidak akan mempunyai makna. Ya, maknanya berkurang. Jadi setiap usaha atau aktivitas itu memberikan atau memperlihatkan makna spiritual, ya ini tentang kesucian dan keilahian. Nah, untuk spiritual ini diperlukan karakter. Ya, perlukan karakter baik, ya, perbuatan baik. Nah, ini tanpa perbuatan baik atau karakter baik, itu usaha spiritual itu nggak akan bisa jalan. Saya kira begitu. Betul. Jadi seperti yang dikatakan Bhagawan Baba bahwa karakter itu adalah hasil pendidikan yang paling terakhir atau paling tinggi adalah karakter itu sendiri, Pak Agung. Dan tapi kalau bicara tentang karakter ya Pak Agung, apakah karakter ini masih relevan dalam dunia masa kini di mana banyak orang yang cenderung bertindak itu bertentangan dengan moral, seperti mungkin pergaulan bebas dan lain sebagainya, Pak Agung? Sangat-sangat karakter itu sepanjang masa itu berlaku dan dibutuhkan oleh orang. Memang zaman sekarang kita bisa melihat bahwa sepertinya moral dan karakter baik itu tidak begitu dihiraukan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, ya, setiap orang, contohnya kita bergaul saja. Siapa yang mau bergaul sama orang jahat? Dia pasti memilih menjadi teman yang baik, ya, sahabat yang baik, yaitu teman atau orang yang betul-betul membantu. Ya, tapi kalau orang hanya butuh atau dekat sama kita pada saat kita jaya atau pada ya ada maunya, itu orang nggak suka. Kemudian dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan sama, seperti bro misalnya mau melamar pekerjaan, pasti yang dilihat itu kan karakternya. Memang awalnya itu adalah sertifikat atau ijazah sekolah, tapi kan itu hanya untuk masuk. Begitu bro bekerja sebagai pegawai atau apa saja, itu yang dilihat itu karakternya. Jadi bos atau atasan itu akan selalu melihat kebaikannya. Tanpa itu orang nggak begitu sulit. Tetap karakter itu merupakan penentu pilihan, ya, dalam pergaulan.
dalam bisnis. Dan memang kita lihat saja, namanya juga bisnis, mereka tuh selalu mementingkan uang. Tapi yang dilihat itu kan janji kejujuran. Kalau orang sudah menepati janji, sekali dia bohong, itu nggak akan dipercaya lagi. Berarti karakter kan? Yang dilihat tuh, walaupun berbicara bisnis, itu tetap yang menjadi patokan atau tetap yang menjadi utama itu adalah kejujuran, karakter, janji-janji dan sebagainya. Usaha untuk kebaikan dan sebagainya. Nah, di samping itu juga ada seperti orang-orang suci, ya. Misalnya di sini seperti Sang Buddha, Yesus Kristus, Sangkaracarya. Itu kan mereka tuh hidup pada zaman dahulu, pada lama. Tetapi sampai sekarang namanya masih ada dan dihormati, ya, dipuja. Karena apa? Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang hebat dalam masalah politik, bukan kepala negara dan sebagainya, tapi karakternya baik. Dan beliau-beliau orang-orang ini mengajarkan itu sehingga sampai sekarang pun namanya tetap dikenang. Kita tahu, kita semua mengenal. Betul. Ya. Jadi karakter ini bisa dibilang penentu kesuksesan ya Pak Abda. Betul. Baik secara dunia maupun spiritual. Apapun usaha bro sekarang, kalau itu tidak dikerjakan dengan karakter baik, arti dalam karakternya begini, bro harus betul-betul mencurahkan tenaga, ya, harus betul berusaha, walaupun membangun pabrik atau membangun usaha sebenarnya, itu kepercayaan orang harus dihargai betul-betul, ya. Kalau bro tidak suka bohong, tidak suka apa, sekali saja bohong atau tidak tepat janji, orang nggak akan percaya. Berarti karakter kan? Sepenting itu karakter ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau bicara tentang karakter baik itu sepenting itu, sebenarnya gimana Pak Agung? Kita sebagai mungkin baka baba atau bisa dibilang sebagai manusia lah, cara kita menumbuhkan karakter baik sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak terpengaruh sama dunia luar yang mungkin sering menyimpang dari moral tersebut Pak Agung. Nah inilah sebetulnya yang diajarkan oleh Bhagawan Baba, ya. Beliau tuh datang ke dunia itu untuk memberitahukan bahwa ini karakter baik, dan bukan sekedar itu, membimbing kita bagaimana kita menumbuhkan karakter itu. Percuma saja kita tahu, tetapi kita tidak. Nah, caranya itu adalah mengembangkan sifat-sifat yang tidak tercela, sifat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi semua aktivitas kita, semua kehidupan kita itu betul-betul harus kita betul memperhatikan, menyaring semua, apakah itu perbuatan, perkataan dan sebagainya, ya, yang tidak menimbulkan ketidakpuasan pada orang lain, yang selalu menyenangkan orang atau selalu berbaik. Nah, antara lain di sini itu adalah sifat-sifat mulia yang mendasar, yang universal. Artinya begini, sifat itu akan berlaku di mana saja. Dia tidak peduli bangsa apa, orang apa dan sebagainya, pada zaman apa. Nah, itu akan tetap ada. Sifat ini adalah salah satunya, antara lain adalah kasih sayang. Betul. Ya. Semua orang di dunia ini akan menghormati ataupun menghargai kasih sayang. Ya. Kedua, kesabaran. Kemudian menahan diri. Menahan diri berarti tidak terlalu Desire termasuk? Ya, tapi di samping itu adalah menahan, maksudnya kita jangan terlalu cepat terpancing emosional dan sebagainya. Dan itu susah Pak Agung. Ya. Terpancing secara emosional itu sangat susah kita kendalikan. Dan mengendalikan keinginan seperti bro katakan tadi, mengendalikan keinginan mana yang baik, mana yang tidak, itu betul-betul silly on desire. Lalu tabah, ulet, itu perlu sekali. Usaha itu kalau tidak dilaksanakan dengan ulet, dengan ketabahan, itu kita hanya, orang bilang hangat-hangat tayayam gitu ya. Hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun berhenti, nggak akan bisa berhasil. Harus tabah menghadapi, mungkin sekali 2 kali kita itu tidak berhasil, ya, jatuh, tapi bangkit lagi. Nah, kemudian juga yang utama di sini itu adalah kedermawanan. Ya, itu dibutuhkan charity. Jadi terutama dalam masa sekarang ini, Kali Yuga itu, kedermawanan itu sangat penting. Karena umumnya orang itu lebih melihat benda atau materi. Ya. Ini bagian dari detachment Pak Agung ya? Iya. Jadi kalau kita
gampang membantu orang dengan misalnya memberi hal-hal yang mereka lakukan itu dalam bentuk sewa misalnya gitu ya, kita membantu orang yang mereka membutuhkan, itu sangat-sangat bagus hasilnya. Nah ini semua sifat-sifat baik ini kalau kita lakukan terus-menerus, dia akan menumbuhkan karakter baik. Itu. Oke Pak Agung, tapi kalau berbicara tentang sifat baik, tentu ada sifat buruk. Dan banyak orang yang mungkin menyadari bahwa dirinya memiliki beberapa sifat buruk. Misalnya saya mungkin menyadari bahwa, oh saya ini orangnya pemarah mungkin ya. Dan seperti itu, ini sebenarnya apakah sifat-sifat jahat seperti ini, sifat-sifat buruk seperti ini, bisa nggak sih diubah menjadi sifat baik? Atau apakah mungkin orang yang memiliki kebiasaan jahat, misalnya dia hidupnya mungkin kebiasaannya ya, mungkin kecenderungannya mungkin suka mencuri, suka mencuri, suka mengambil yang bukan miliknya, ini bisa nggak orang yang bisa dibilang jahat ya, karena seorang mencuri mungkin kita bilangnya orang jahat, bisa nggak sih diubah menjadi orang baik, atau dia berubah menjadi orang baik, dia meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan memiliki kebiasaan baru yang lebih baik? Begitu Pak Agung. Ini pertanyaan bagus sekali. Salah satu keistimewaan atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang tertinggi, itu kenapa? Dia berbeda, kita itu berbeda dengan hewan, binatang, dan kenapa? Karena manusia itu bisa merubah dirinya, itu sifatnya. Sedangkan binatang tidak bisa. Misalnya harimau dari lahir sampai mati, dia sifatnya makan daging, makan makanan tidak bisa berubah. Ya, demikian juga hewan yang lain. Tapi manusia dia bisa berubah. Ya, pola makannya bisa berubah, sifat-sifatnya bisa berubah. Dari yang jahat menjadi baik. Jadi tidak ada orang jahat yang tidak bisa dikoreksi sebetulnya. Nah, sudah ada contoh dalam sejarah, itu ada Angulimala, itu murid dari Sang Buddha. Dia kan penjahat tadinya. Betul. Iya. Perampok 100%. Kejam sekali. Betul. Bukan sekedar itu, dia kejam, membunuh. Setiap orang itu diperampok dan dibunuh sama dia. Tapi akhirnya berubah, ya, menjadi yang luar biasa baiknya. Kemudian yang kedua adalah Walmiki. Kita tahu bahwa Ramayana itu pengarang dari Ramayana atau penulis dari Ramayana itu adalah Maharishi Walmiki. Yes. Dia itu siapa? Dia itu orang jahat tadinya, perampok. Iya, Pak Agung. Ya, maling yang sama, yang suka membunuh, ya. Tapi begitu ketemu orang-orang suci Maharishi, lalu dia mengikuti ajaran mereka, betul-betul istilahnya bertobat gitu ya, mengaku dan mau berubah, berjanji akan berubah dirinya. Dan lalu dia menjalankan sadhana dengan tekun dan sabar dan benar-benar sepenuh hati. Akhirnya dia menjadi orang suci, orang bijak yang disebut Walmiki. Sehingga dia menulis suatu cerita yang sampai sekarang orang tidak pernah melupakan. Betul, Ramayana. Okay. Jadi prinsipnya di sini adalah sejahat apapun manusia itu, kalau dia dalam dirinya dengan usaha sendiri dia mau berubah, maka akan jadi. Kecuali kalau orangnya tidak mau berubah, ya nggak akan bisa ditolong. Ya. Tapi kalau ada kemauan yang kuat, keinginan itu Pak, keinginan kuat, kemauan kuat untuk berubah, pasti bisa. Dan ada contohnya seperti itu. Begitu. Di sini kita belajar dari Prema Wahini. Ini kita belajar bahwa yang pertama tadi bahwa pendidikan, kekayaan dan kemajuan duniawi saja itu sebenarnya nggak cukup untuk membawa kebahagiaan Pak Agung ya. Yang terpenting adalah membangun karakter yang baik Pak Agung ya, penuh kasih sayang, kesabaran dan ketulusan. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa tidak ada kebiasaan buruk yang tidak bisa diubah menjadi baik ya Pak Agung. Termasuk orang yang terjahat sekalipun seperti Resi Walmiki bahkan bisa menjadi seorang resi yang sangat berbakti dan bahkan menulis cerita yang sangat terkenal yakni Ramayana ya Bro Ensis ya. Dan lagi yang perlu diingat juga bahwa semua keberhasilan dunia, apakah itu dalam bisnis, apakah itu dalam politik, apakah itu dalam spiritual, itu berdasarkan karakter baik. Kalau kita lihat para pemimpin dari dulu, ya
Mereka tuh bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang hebat, menjadi orang yang sangat disegani karena karakternya, karena kebiasaan dia, perilakunya dia, ya. Nah, itu tidak bisa disangkal. Hal ini tidak bisa disangkal, ya, bahwa sampai zaman kapanpun dari dulu sampai sekarang karakter itu masih tetap bukan hanya sekedar penting, tapi dia menjadikan fondasi daripada kehidupan agar supaya kita berhasil sukses. Bukan hanya di spiritual tapi di dunia. Orang bisa sukses di dunia dan setelah meninggalkan dunia ini, katakan di akhirat ya dan sebagainya. Itu karakter itu sangat penting. Begitu. Benar Pak Agung, setuju seperti yang di Pak Agung katakan. Saya melihat banyak pemimpin dunia Pak Agung ya, terutama yang memiliki karakter yang baik itu cenderung bisa mengelola negaranya, membuat masyarakatnya lebih sejahtera begitu Pak Agung dan bahagia. Jadi saudara-saudara terkasih, kita udah dengar sama-sama terkait apa pentingnya karakter, terutama karakter yang baik. Baba juga sudah jelaskan di Prema Wahini ini atau di Wahini pertama yang ditulis oleh beliau. Saya kira yang perlu kita camkan betul-betul adalah prema itu kasih sayang, ya. Dan ini sangat-sangat berhubungan dengan karakter. Om Sairam, Bro Ensis, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita, Saya Inspires episode kedua. Nantikan podcast kita tentang Prema Wahini ya Pak Agung ya, masih ada beberapa bab di episode selanjutnya. Stay tune di channel SSSGC Indonesia dan nantikan podcast terkini dari kami. Jai Sairam. Sairam.